bisa gerak gitu ya, mungkin masih bisa care lah, peduli terhadap lingkungan. Cuman mungkin kalau kemarin aja kan kayak Kang Baron cerita di wilayah RT 03, terus tadi lihat kondisinya di RT 4 juga banyak kos-kosan gitu, kontrakan. Mungkin kan kalau fungsi RT juga sedikit kewalahan kalau misalkan mungkin sedikit-sedikit kita masuk, kita bantu gitu, karena itu kita bantu mungkin monitoringnya ya, ketertibannya seperti apa gitu ya. Nah mungkin ke arah situ sedikit-sedikit sih, cuman kemarin juga sudah dibahas, cuman itu udah sambil berjalan, kita fokusnya ke ketertiban sama kebersihan dulu saja teman-teman tuh. Untuk kedepannya saya pengennya sih kalau kita pengen benar-benar ya ibaratnya kita jaga sama-sama lingkungan kita ya. Udah di beberapa RT juga udah ada penerapan keamanan yang mungkin sudah bisa menjadi parameter gitu. Mungkin kayak RT 5 udah punya CCTV, dia udah pantau, udah enak lah sebetulnya kan. RT 5 kayak tadi juga gangnya nggak terlalu kotor, udah bersih, udah enak masyarakatnya. Nah mungkin itu bisa diterapkan di RT lain juga ya. Gitu. Terlebih mungkin yang udah ada fasilitasnya, mungkin kayak RT 1 udah ada kan, di suasana kayak gini nih, COVID lagi tinggi juga. Kalau sebisa mungkin gitu kita batasi waktu gitu, malam misalkan jam 10 udah close gitu, kecuali warga gimana cara mensiasati itu gitu. Jadi jangan terlalu banyak lalu-lalang keluar masuk orang luar lah kalau era sekarang gitu, karena yang penting juga. Terus mungkin bisa dimanfaatkan juga sama oknum tertentu yang juga ini. Situasi kan kondisinya lagi gini lah, lewat jam 9 udah pada sepi, yang ambil rata-rata semua. Mungkin itu kita koordinasi untuk koordinasi masalah teknik keamanan, mungkin kita juga akan merujuk acuan seperti contoh di RT 5. Mungkin ini ke RT mesti dikoordinasi, difungsikan, mungkin harus ada upaya gitu, usaha untuk menciptakan situasi kondusif itu dengan adanya CCTV mungkinnya. Mungkin itu dikembalikan nantinya ke pengurus RT masing-masing. Gitu. Harus ada inisiatif juga gitu kan. Ya mungkin kedepannya itu bagian dari job desk saya, mungkin kerjaan saya nanti akan disosialisasikan setelah nanti tercipta kepengurusan keamanan di tingkat RT masing-masing, mungkin segera. Oke, untuk keamanan misalnya kayak CCTV kan butuh biaya dan sebagainya ya. Itu mungkin prioritasnya yang nomor sekian ya. Yang bisa dilakukan yang murah dulu saja gitu, tidak perlu biaya. Seperti misalkan yang tadi dikatakan oleh Pak Ketua terkait banyak kontrakan gitu ya. Kontrakan ini perlu di-manage juga gitu. Bagaimana cara memanagenya? Yang pertama sudah pasti kan ya kalau 1x24 jam tamu wajib lapor mah. Yang kedua, ketika ada pendatang baru gitu ya yang ngontrak di satu lingkungan, itu harus menyertakan kalau misalnya diterapkan fotokopi KTP dan KK ke ketua RT-nya, dan yang punya kosannya atau kontrakannya juga memang harus koordinasi kalau ada yang pendatang baru langsung ke ketua RT. Kenapa? Karena ketika ada pendatang baru datang, otomatis dia kan membawa budaya, membawa kebiasaan gitu ya. Apakah kebiasaan ini yang dibawanya baik atau buruk gitu ya? Mohon maaf, misalkan ada yang membawa kebiasaan, contoh lah seperti ya itu secara fisik mungkin ya, kebiasaan seperti itu. Ada juga yang misalkan orientasi seksual yang berbeda misalkan tuh bisa mempengaruhi lingkungan juga dan sebagainya, harus diperhatikan. Berarti fotokopi KTP dan KK masuk dulu ke RT, jadi tidak mengontrak masuk gitu. Nah, perlu pengawasan di titik itunya mungkin salah satunya. Insyaallah siap dilaksanakan. Sebetulnya untuk hal itu sudah sering dulu mensosialisasikan dengan pengurus RT masalah suka laporan lah, terutama Mas Ria sok ngobrol ya dulu sebelum ada
action dulu waktu masih KSC dipakai sama anak-anak apa namanya, anak-anak main dulu, anak-anak ya istilahnya pasukan itu kan pemain jalanan. Di sana teh terbentuk komunitas istilahnya mah kehidupan bebas gitu kan. Terus base camp. Dipakai markas mereka. Nah dari sana saya berinisiatif pada kesempatan itu, berinisiatif dengan Mas Rian pada saat itu. Akhirnya dengan pertama ditegur nggak bisa, kedua kali nggak bisa, ketiga kali akhirnya koordinasi dengan Polsek. Nah, alhamdulillah bisa terselesaikan. Ya manfaatnya sekarang mungkin lingkungan di depan, di lingkungan saya di depan di KSC sudah tidak terlalu banyak lalu lalang anak-anak yang ngelem, yang gimana, sekarang mulai ya bisa terkikis lah gitu kan. Ya mudah-mudahan langkah selanjutnya ada laporan di tiap posnya begini. Nah, saya koordinasi sebetulnya dengan komisarisnya sudah Pak Ato channel kieu, punya kontrak anak kieu channel. Salahnya ngeluh masalah tidak mau terusik, terganggu dan sebagainya. Mungkin di sini juga hadirnya pengurus keamanan RW dan RT mungkin Karang Taruna harus ada action juga mungkin minimal untuk menekan gitu, bukan menekan istilahnya keberadaan mereka yang biasanya melakukan hal-hal yang dianggap kurang baik atau budayanya kurang baik gitu kan. Minimal dengan ada gerakan-gerakan seperti ini mereka akan tahu diri gitu kan. Ya mudah-mudahan saja ya bagian dari ya kedepannya kita agendakan juga. Kalau seandainya ada pendatang atau penduduk musiman tinggal terus istilahnya bandel, mungkin RT tidak mampu, mungkin keamanan RW, RT dan Karang-Taruna kita hadirkan kita. Bisa ya kita tetap kompak aja. Saya harapkan. Jadi itu Pak. Ini kunci awal atau dibentuk oleh soal Pak Ato ini apa jajaran keamanan kan memang kalau Pak Ato kerja sendiri tidak akan mungkin pasti kewalahan. Nah, itu faktor yang jadi kunci menurut saya rencana Pak Ato untuk membentuk jajaran keamanan. Jadi yang patut disegerakan mungkin itu dulu mungkin sistemnya dulu harus dibentuk. Ya. Jadi Pak Ato sebagai koordinatornya gitu. Ya betul. Nanti pelatihnya siapa? Pelatih keamanannya? Kang Barong. Bersiap. Nah, Kang Barong tadi di RT 5 lihat kan pada pencaksilat tuh hansep gitu nya kan. Tinggal mungkin ya Kang balang bisa nih Kang Barong depan naik kan ya. Barong balik gitu. Iya Pak, tapi ada usul ya masalah segala kan berudana. Asik. Kita setuju saya. Untuk menjalankan program yang begitu visioner ini gitu. Luar biasa. Sementara kemarin bahwa saya mendengar posisi Wankas RW itu sekarang kondisi nol. Bergerak dari sini gitu ya. Sudah ada masukan di lain gitu ya. Kumaha supaya eksplorasi dana supaya terrealisasi budgetnya kumaha gitu. Apakah secara proposal atau secara door to door gitu untuk dana, minta dana apa Operasional Ya, keamanan ya. ya itu juga mungkin menjadi PR buat saya karena saya juga memikirkan nasib calon anggota keamanan gitu kan. Mereka punya anak, istri dan sebagainya, mungkin kebutuhan lain, mungkin itu harus diperhatikan karena mereka juga pastilah sedikit banyak mungkin awalnya lillahi ta'ala kalau hanya waktunya gitu kan secara otomatis mereka juga kita ada imbal jasa juga gitu. Nah di sini kan ada beberapa potensi yang bisa digali gitu. Mungkin di sini kita hadirkan dulu, tunjukkan dulu keberadaannya, actionnya, nanti masalah proposal bisa berjalan gitu. Misalnya ke pengusaha-pengusaha yang ada di lingkungan wilayah yang tidak. Mungkin gimana, ada masukan yang lain? Masukan sebetulnya ya porsi masalah pas seperti itu teh porsinya Pak RW sebetulnya kalau menurut saya. Punten kacang
untuk terima kasih kepada orang tua yang saat ini bisa hadir di sini. Masalah untuk dana sebenarnya sudah direncanakan karena memang Wanto sama Wawan saat ini memang sakit, sudah berjalan 3 minggu. Barusan saya datang ke tempat Pak Oli, Pak Wanto juga ada kerja, lagi sakit. Kita bisa usahakan nanti lagi, ya kita simpulkan untuk saat ini kegiatan tadi nanti kedepannya seperti apa, ya kan? Proposal itu nanti kalau dia udah sehat, Karang Taruna bisa mendatangi RW. Sebenarnya dia udah merencanakan membuat proposal sebenarnya. Ya karena kondisinya setelah kegiatan kemarin Pak RW mengadakan kerja bakti di makam, beliau sakit, ya terutama sekretaris. Karena beliau yang lebih ekstrimnya gitu kan. Kalau RW-nya ke Pawana kan kerja setiap harinya di toko. Oleh karena itu udah konsep sebaik mungkin karena keberhasilan di RW 03 itu tergantung pemuda di sini. Ya, RW mungkin hanya bisa menyetujui. Ya, kalau kita memang benar-benar ingin memajukan masyarakat kita dengan baik, kita kembalikan kepada para pemuda yang ada di sini. Insya Allah, ya. Karena apa? Dengan adanya seperti tadi udah luar biasa, Ustaz. Dari masyarakat, termasuk baru kali ini aja lah. Coba misalnya bulan depan kita jalankan, mungkin lebih luar biasa. Jadi fungsinya Pak RW itu apa? Untuk saat ini, kalau kabar saat ini karena dia masih sakit, jadi belum bisa ngasih keputusan apa-apa. Ya, karena dulu kalau ada rapat pertama kali ada Pak Haji Dadang, saya pun sebenarnya udah mengusulkan kegiatan yang namanya kerja bakti 3 kali, tapi belum ada respon. Alhamdulillah dengan adanya inisiatif Pak Ustadz Erwin, jadi disitulah kita langsung kemarin sempat ngobrol gitu ya. Ayo kita 2 minggu lagi kerja bakti, ajakan Karang Taruna. Ternyata Karang Taruna pun sangat mendukung gitu kan. Oleh karena itu sekali lagi untuk hari ini saya ucapkan terima kasih. Insya Allah akan saya sampaikan karena Bapak Sidi sebagai bendahara betul tadi karena Adidin saldo 0 ya. Itu pun masak tadi hanya inisiatif dari murid Pak Erwin ya. Itu sekali lagi saya akan sampaikan kepada Pak Erwin dan kami mewakilnya sangat berterima kasih kepada terutama para pemuda Karang Taruna. Makanya saya memberikan apresiasi untuk para pemuda Karang Taruna, inisiatif yang luar biasa. Walaupun daripada kita menunggu Pak RW, belum ada arahan, luar biasa hebat. Keamanan Bapak Humas luar biasa. Saya di sini koridor sebagai warga RW 03 mengucapkan selamat luar biasa, semoga lebih tingkatkan. Jadi kita teh mau nungguan lah di nama enak 100 hari kerja teh nungguan anu gering kan lila gitu kan. Tetap kita harus ada pergerakan. Kita mau dibawa kemana ini arah RW 03 betul ya? Makanya saya salut support kepada ketua, para pemuda, para ketua keamanan, humas luar biasa. Saya kasih apresiasi luar biasa, hebat. Bravo. Cepat semangat. Kita akan makan. Ya, tutup Pak. Sebagai kan pembuka tadi kita ya. Bapak Ustadz yang tadi. Kalau gitu, mari kita tutup ya evaluasi ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing gitu ya dalam hati supaya lingkungan kita ini semakin maju ke depannya. Amin. Berdoa dalam hati mulai. Cukup baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya inisiatif unggul semua hebat. Yuk kita